Oke, video kali ini saya akan bahas kelebihan dan kekurangan motor sport fairing 250cc 4 silinder yang menjadi satu-satunya untuk saat ini, yaitu Kawasaki Ninja ZX25R. Motor ini hadir pertama kali di tahun 2020. Nah, apa saja kelebihan dan kekurangannya? Saya akan jelaskan dari kelebihan terlebih dahulu ya. Untuk itu simak videonya sampai habis dan jangan di skip-skip videonya. Bicara desain, mungkin bagi beberapa orang menganggap gak terlalu spesial ya, karena garis desainnya itu nggak jauh beda dengan motor Kawasaki lainnya. Tapi bagi saya kalau dibandingkan dengan Kawasaki lain, ZX25R ini lebih keren bahkan dibanding ZX6R-nya. Alirannya lebih dinamis dan pas saja sih. Susah juga ya mendeskripsikan desain motor ini. Intinya desain ZX25R ini saya paling suka dari keluarga ZX atau Ninja yang lain. Kalau mesin sih secara spesifikasi sangat spesial ya. Apalagi untuk saat ini belum ada kompetitor sepadan. Kapasitas mesinnya 249,8 cc 4 silinder inline DOHC 16 klep berpendingin cairan. Diameter kali langkah 50 kali 31,8 mm. Membuat tenaga motor ini kuat di putaran tengah ke atas. Rasio kompresinya 11,5 banding 1. Cocok menggunakan bahan bakar oktan 95. Transmisinya 6 kecepatan dengan dilengkapi fitur quick shifter naik dan turun. Fitur lainnya juga ada assist and slipper clutch, electronic throttle valve atau kalau di CBR 250RR menyebutnya throttle by wire. Jadi tidak pakai kabel gas mekanik tapi sudah pakai sensor elektronik. Lalu ada traction control dan power mode. Tenaganya 50,3 HP di 15.500 rpm dan torsi 22,9 Nm di 14.500 rpm. Sangat lengkap lah untuk fitur bawaan apalagi di kelas 250cc. Dan yang jadi pusat perhatian itu suara 4 silindernya itu loh. Apalagi kalau ganti knalpot racing seperti motor yang saya review ini. Untuk dimensi ZX25R ini juga saya rasa lebih pas. Secara keseluruhan lebih kecil daripada Ninja 250 2 silinder. Namun ZX25R meskipun lebih kecil tapi lebih padat. Benar-benar tidak ada ruang kosong lagi. Panjang 1980 mm, lebar 750 mm, tinggi 1110 mm. Jarak terendah ke tanah 125 mm. Jarak sumber roda 1380 mm. Tinggi jok 785 mm. Jadi ZX25R ini lebih proporsional. Untuk kaki-kaki ZX25R ini bawaannya sudah sangat mumpuni dan lengkap. Suspensi depan pakai upside down dari Showa dengan teknologi SSC BP. Rem untuk yang tipe SE sudah ABS. Kaliper dengan pakai 4 piston dan konstruksinya radial. Swing arm sudah pakai model asimetris, tidak kotak seperti versi 2 silinder. Suspensi belakang unitrack dengan model tidur. Penggunaan velg juga lebar. Depan pakai 3,5 inch dan belakang 4,5 inch. Ban depan juga cukup lebar. Depan pakai 110/70 ring 17 dan belakang 150/60 ring 17. Jadi kaki-kaki ini juga yang menjadi salah satu faktor motor ini jadi lebih kekar dan padat. Untuk tombol-tombol di stang juga menurut saya lengkap. Sebelah kanan engine kill switch dan starter jadi satu. Yang kiri dan spesial yaitu adanya tombol untuk mengatur info di speedometer. Ini bisa jadi alternatif jika kita terlalu ribet mengatur info melalui tombol di area speedometer. Untuk tombol lainnya sih standar ya. Ada pass beam, lampu dekat dan jauh, sein, klakson, dan hazard.
Untuk kunci ZX25R ini tidak pakai pengaman magnet atau keyless, tapi pakai immobilizer yang mana itu sudah umum dipakai di motor-motor besar. Namun untuk kelas 250cc terutama di Indonesia, ZX25R ini bisa dibilang satu-satunya. Jadi meskipun bisa dibobol, motor ini tidak akan bisa hidup selama bukan kunci asli. Jadi bisa lebih mencegah terjadinya pencurian. Setelah bahas kelebihan, sekarang saya akan bahas kekurangan Kawasaki Ninja ZX25R ini. Meskipun mesin ZX25R ini punya banyak kelebihan, tapi ada beberapa kekurangan yang saya rasakan ketika mencoba motor ini. Pertama, dari torsi atau tenaga bawahnya itu bukan lagi lemah, tapi kosong. Apalagi di RPM 4000 ke bawah itu motor sangat susah bergerak, terutama di jalan menanjak. Jadi kita harus pintar-pintar jaga RPM di atas 4000. Kalau tidak, motor akan susah jalan, dan apalagi kalau kita posisi belok, bisa-bisa kita jatuh. Kedua yaitu throttle-nya yang menurut saya kurang sesuai. Maksudnya itu bukaan gas sama katup yang tidak sama. Seperti ada jeda terutama ketika berjalan dari posisi berhenti atau baru akan membuka gas. Entah ini ada jarak antara tuas gas ketika menutup penuh dengan titik awal bukaan katupnya atau bagaimana. Ini juga pernah saya rasakan di versi 2 silindernya. Jadi kita buka sedikit tuas gas itu masih belum masuk bukaan awal katup. Ataukah karena saya belum terbiasa pakai tuas gas yang tanpa kabel ya. Kemudian yang ketiga yaitu panas mesin. Motor ini selain kurang nyaman dipakai jalan santai karena torsinya kurang, panas mesinnya juga sangat terasa. Saya kemarin baru pakai 10 menit jalan santai itu di info speedometer sudah menunjukkan suhu mesin mencapai 100 derajat Celcius. Dan panasnya itu terasa sampai paha. Untuk dimensi motor ini sebenarnya sudah sesuai ya dengan kelas 250cc. Namun ada satu kekurangan yaitu berat motornya. Untuk yang tipe standar itu 180 kg. Sedangkan yang SE 182 kg. Jauh lebih berat daripada versi 2 silinder. Dan beratnya ini mirip dengan Yamaha MT-07 yang saya review sebelumnya. Untungnya titik berat ZX25R ini cukup rendah, jadi tidak terlalu terasa beratnya ketika kita naiki dalam posisi berhenti. Nah, berat ini juga ikut mempengaruhi tenaga bawah motor ini jadi kurang. Untuk lampu, ZX25R ini belum full LED karena lampu sein pakai halogen. Memang sih kakaknya juga masih halogen, tapi jadinya kurang modern. Harusnya sudah sah-sah saja ya kalau sudah full LED. Motor jadi lebih futuristik dan modern. Konsumsi bahan bakar ZX25R ini untuk di kelasnya paling boros ya. Wajar sih karena punya jumlah silinder paling banyak yaitu 4. Motor yang saya review ini di info speedometer menunjukkan 20,8 km per liter. Kalau bicara perawatan, untuk servis berkala sih biayanya nggak jauh beda dengan 2 silinder ya. Hanya sedikit lebih mahal karena yang beda itu di pergantian olinya yang minimal sekali ganti harus beli 3 botol atau 3 liter. Karena kapasitas oli di mesin ZX25R ini 2,2 liter. Kalau pergantiannya disertakan filter oli, jadi membutuhkan 2,5 liter. Cukup banyak ya untuk motor 250cc. Nah, bagi yang tinggal di daerah atau kota yang mungkin jarang atau bahkan tidak ada bengkel resminya, kalian harus sabar ya. Karena Kawasaki ini jaringan dealer dan bengkel resminya nggak sebanyak merek Jepang lainnya. Kalau harga spare part atau aksesoris original maupun modifikasi sih cukup mahal di kelasnya. Harga baru ZX25R ini untuk kelas 250cc sangat mahal. Untuk tipe standar saja di harga Rp98.850.000 on the road Jakarta.
Dan untuk tipe SE di harga 116 juta rupiah on the road Jakarta. Dan harga bekasnya pun juga nggak jauh beda dari harga baru. Ya, mengingat motor ini masih jadi idaman di kelas 250cc ya. Dan bahkan ada yang menjual lebih mahal dari harga barunya. Apalagi dulu ketika stok baru di dealernya terbatas. Oke, mungkin itu saja ya pembahasan saya mengenai kelebihan dan kekurangan Kawasaki Ninja ZX25R ini. Ya, dari poin-poin yang saya sebutkan tadi, kalian bisa simpulkan sendirilah bagaimana motor ini. Terima kasih kepada Mas Yogi dan Naufal yang sudah berkenan meminjamkan motornya untuk saya review. Dan semoga video saya ini bermanfaat bagi kalian yang menonton video ini. Sekian dulu video kali ini. Kalau suka dengan video ini jangan lupa like. Kalau ada pertanyaan, kritik atau saran, silahkan komen di bawah. Share juga ke sosial media kalian apabila video ini bermanfaat. Jangan lupa subscribe untuk mengikuti video-video terbaru dari saya. Nyalakan juga tombol loncengnya untuk mendapatkan notifikasi video terbaru dari saya. Follow juga Instagram saya di @modarko038. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.